ketika kita membahas kitab Kisah Para Rasul ini, ya, kita memperhatikan frame Kisah Para Rasul ini adalah kitab sejarah gereja. Oleh sebab itu kita sudah membahas bagaimana dalam pasal yang ke-13 kemarin, sungguh luar biasa bagaimana Paulus dan Barnabas ke Antiokhia. Kemudian ketika mereka ada di Antiokhia, ya tentu saja di Antiokhia ini bukan Antiokhia yang di dekat Seleukia, tapi di Antiokhia yang dekat di Pisidia. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh penulis Kisah Para Rasul ini di dalam pasal yang ke-13 bagian terakhir, di situ dikatakan bahwa adanya satu penghasutan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, siapa yang mereka hasut adalah perempuan-perempuan yang terkemuka, yang juga disebut sebagai yang takut akan Allah. Maka menarik sekali, bisakah orang yang sudah takut akan Allah kemudian dihasut atau terhasut lagi? Bukan hanya perempuan-perempuan yang terkemuka, tapi juga dikatakan mereka yang dihasut di situ adalah para pemimpin, para pembesar-pembesar. Jadi bisa jadi yang dihasut oleh orang-orang Yahudi ini ketika bicara tentang perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, ketika itu ada di daerah Antiokhia, maka gambaran ini adalah orang-orang yang sebetulnya beberapa penafsir menggambarkan perempuan-perempuan yang disebut sebagai terkemuka, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki, pertama, mereka punya harta, ya. Yang kedua, perempuan-perempuan dari istri-istri penguasa. Sehingga ketika mereka sudah dihasut, maka dengan mudah orang-orang yang kemudian di bawah kekuasaan mereka atau orang yang kemudian secara finansial di bawah mereka gampang teradu domba. Nah, kenapa? Karena memang ya, kalau yang namanya yang dihasut adalah orang-orang yang di atas, maka yang lain kecenderungan untuk mengikut. Seperti tadi Pak Andri sudah banyak bahas tentang bagaimana sih dengan mengendalikan diri, bagaimana ketika orang ada di posisi yang di atas, baik bicara atas tentang kekuasaan maupun bicara tentang ekonomi, bicara tentang pikiran. Tapi ketika kemudian orang-orang itu dihasut, maka orang-orang yang di bawahnya akan gampang untuk menurutinya. Nah, hasutan itu pada akhirnya menimbulkan satu penganiayaan. Dan kemudian hasilnya Paulus dan Barnabas diusir. Ya. Tetapi menarik sekali bahwa yang namanya penghasutan dan dihasut atau menghasut itu sebetulnya apalagi berkenaan dengan menghasut untuk menghalang suatu pemberitaan Injil, menghasut untuk menghalang akan karya Allah dinyatakan, itu bukan bagian yang ada di pihak Allah. Pasti itu adalah bagian dari pekerjaan kuasa-kuasa dunia yang mencoba melawan Injil kerajaan Allah diberitakan. Nah, termasuk tadi sudah disinggung banyak hal tentang bagaimana kehidupan bergereja, bagaimana kehidupan berjemaat, maka perlu mawas diri. Kita perlu hati-hati terhadap suatu pergumulan, persoalan, konflik, apapun. Supaya juga kita betul-betul dewasa, sebagai orang percaya dewasa, sebagai orang yang beriman. Ya, dan bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Oleh sebab itu kemudian apa yang dikatakan di dalam bagian akhir pasal 13, Paulus dan Barnabas kemudian mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang menolak pemberitaan Injil, bagi orang-orang yang kemudian menolak Injil yang mereka beritakan. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengutus para muridnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 14, waktu dia mengutus muridnya pergi memberitakan Injil, ketika kamu masuk ke dalam satu kota, ke satu tempat, ke satu daerah, dan daerah itu tidak menerima Injil atau tidak menerima kamu, maka kebaskanlah debu dari kakimu. Nah, itu sebagai satu peringatan bagi mereka. Dan Paulus dan Barnabas melakukan hal itu sebagai satu tanggung jawab mereka bahwa mereka sudah memberitakan Injil. Mereka sudah menyampaikan Injil. Kemudian orang menolak, maka mereka sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Gambaran ini sebetulnya kalau dalam zaman perjanjian lama atau kemudian masuk ke dalam zaman perjanjian baru, waktu orang Israel yang hijrah, kemudian mau masuk ke kota Yerusalem, mau masuk ke daerah Palestina, masuk ke wilayah tanah suci, maka mereka harus mengebaskan debu sebagai satu simbol supaya tidak mencemari daerah Yerusalem. Tetapi dalam bagian ini, dalam konteks ini, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu sebagai satu bentuk bahwa kalaupun mereka
orang-orang yang menolak Injil kemudian dihukum oleh Allah, dihakimi oleh Allah, maka mereka bebas, Paulus dan Barnabas bebas dari rasa bersalah terhadap jiwa-jiwa yang menolak Injil itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, apa yang digambarkan oleh Injil, oleh penulis Lukas ini, oleh kisah para rasul ini tentang kehidupan orang-orang percaya yang ada di Antioquia. Mereka penuh dengan sukacita dan juga dengan Roh Kudus. Di satu sisi ada satu penganiayaan, tadi sudah Pak Andri sampaikan panjang lebar. Di satu sisi ada penderitaan, ada penindasan, tapi di sisi lain ada satu sukacita yang besar, ada satu kegembiraan yang ada dalam diri orang percaya atau diri jemaat di Antioquia. Ini tidak lepas dari bagaimana mereka hidup dalam karya Roh Kudus. Roh Kudus menguasai mereka, Roh Kudus yang memimpin hidup mereka. Karena itu bicara sukacita, kegembiraan sebagai orang percaya bukan berasal dari sesuatu yang dari luar dalam konteks hal-hal yang kemudian entah kesehatan fisik, entah materi, entah apa. Tapi kegembiraan yang sejati, sukacita yang sejati adalah bagaimana ketika mereka hidup dalam kasih karunia Allah. Melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup mereka. Sekalipun mereka harus teraniaya dan menderita. Pada akhirnya, maka Paulus dan Barnabas meninggalkan Antioquia lalu pergi ke Ikonium. Ya, mereka meninggalkan Antioquia lalu pergi ke Ikonium. Ikonium adalah salah satu kota yang sangat makmur, salah satu kota yang sebetulnya secara kota yang sangat boleh dikatakan sangat jaya, metropolitan lah ya, perkembangan keuangan, bisnis segala perekonomian sangat bagus di sana. Tetapi ketika Paulus di sana kemudian memberitakan Injil, mereka mengalami berbagai kesengsaraan. Itu juga ditulis dia ketika Paulus menulis surat kepada Timotius. Dalam pasal yang ketiga dari 2 Timotius, pasal 3 ayat 11 itu dikatakan, di situ kami mengalami berbagai macam atau banyak sekali kesengsaraan. Nah, tadi kesengsaraan juga sudah dicatat sebetulnya. Apa yang Paulus dan Barnabas lakukan ketika mereka masuk ke Ikonium adalah mereka mengajar atau melakukan pengajaran, pemberitaan firman, pemberitaan Injil tentang Kristus di rumah ibadat orang Yahudi. Mereka masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, mengajar sedemikian rupa, mengajar dengan berani. Ya, mengajar sedemikian rupa ini menggambarkan bahwa pengajaran yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas sungguh berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang selama ini orang di Ikonium terima. Ikonium salah satu juga sebetulnya pusat penyembahan berhala atau orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa. Nanti kita melihat di Listra dan juga Derbe. Nah, apa yang Paulus dan Barnabas sampaikan bahwa mereka mengajar sedemikian rupa. Di satu sisi ya mereka ada di dalam satu penganiayaan, penindasan karena dari Antioquia lalu pergi Ikonium. Tapi ketika mereka di Ikonium, mereka tidak akan pernah merasa jera. Mereka tidak akan pernah merasa mundur untuk mengajar kebenaran di sana. Sedemikian rupa ini menggambarkan juga satu penguasaan Paulus tentang, ya baik itu bicara tentang perjanjian lama maupun tentang penyampaian karya Kristus, penyampaian Injil tentang Kristus itu sesuatu yang berbeda sekali. Sedemikian rupa itu mengagumkan. Ya, membuat orang kemudian merasa tercengang dengan satu pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi kemudian bukan hanya sedemikian rupa dalam konteks kata-kata, dalam konteks kalimat, tapi juga gambaran yang dialami atau yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas di sini adalah mereka mengajar dengan beraninya. Jadi tanpa rasa takut sekalipun ada ancaman. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari kehidupan para rasul ini. Dan ingatkan kepada kita bahwa memang betul kita mesti hidup sebagai orang percaya yang tentu di tengah-tengah dunia ini berkonfrontasi dengan dunia. Tadi sudah Pak Heri sampaikan bagaimana memberitakan, salah satu memberitakan Injil ya berani tentunya. Walaupun di sana kita akan ditolak, dicaci, dimaki, dihina dan sebagainya. Tetapi hal yang sangat membuat mereka berani adalah karena mereka percaya kepada Tuhan yang mereka layani. Mereka percaya kepada Tuhan yang mengutus mereka. Mereka percaya kepada Tuhan yang memimpin mereka dalam mengajar, dalam memberitakan Injil itu. Itulah yang menjadi kekuatan mereka. Itulah yang menjadi keberanian bagi mereka. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri, ya, kalaupun mati, kalaupun meninggal,
Toh bukankah mereka masuk surga misalnya, menjadi mendapatkan satu tempat yang sangat indah, seperti yang dijanjikan oleh Kristus. Dan memang itu sudah disediakan bagi orang percaya. Tetapi kembali bahwa apa yang disampaikan di dalam bagian ini, lalu Tuhan menguatkan berita Injil. Jadi Paulus dan Barnabas hanya sekedar memberitakan, tetapi siapa yang menguatkan di sana? Siapa yang menyertai pemberitaan di sana? Tuhan. Kalau dalam bahasanya Paulus kepada jemaat di Korintus, ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Kalau ada Apolos, ada Kefas, ada Paulus. Jadi bagi mereka tidak ada dari antara manusia ini yang lebih penting dari satu dengan yang lain. Yang lebih penting, yang lebih utama adalah bagaimana Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang menguatkan berita Injil yang mereka sampaikan. Dan tentu dalam konteks ini juga kita menemukan di sana bahwa Tuhan mengaruniakan kuasa kepada Paulus dan Barnabas dalam mereka melayani, dalam mereka memberitakan Injil. Tanda, dan mujizat. Ya. Lalu apa yang kemudian nanti kita lihat bahwa seperti apa tanda itu, mujizat itu, ya. Tetapi hal yang sangat menarik dari bagian ini, ada perpecahan antara orang Yahudi, ya, orang Yahudi dan juga orang Yahudi yang percaya dan Yahudi yang tidak percaya. Orang yang percaya bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ketika Paulus dan Barnabas memberitakan Injil, maka sebagian orang menjadi percaya. Nah, sebagian lagi tentu tetap menolak Injil itu. Tetap tidak percaya. Nah, antara dua kubu inilah yang kemudian menjadi satu simbol penting, menjadi satu gambaran dalam kehidupan manusia. Sebetulnya hanya ada dua kelompok manusia dalam dunia ini. Kelompok murid Kristus atau orang percaya, dan juga kelompok yang tidak percaya. Ini sebagai simbol sekaligus juga dalam kehidupan manusia. Nah, tindakan kelompok yang menolak di dalam bacaan kita tadi, maka mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oke, dengan mudahlah orang yang tidak mengenal Allah akan bersekongkol dengan mereka. Merasa sakit hati, panas, ya, kemudian merasa barangkali ekonomi atau bisnisnya diganggu, dan sebagainya. Kepemerintahan mungkin dipikirnya mengganggu. Ya, tentu strategi-strategi apa yang mereka lakukan barangkali seperti yang mereka lakukan waktu mereka menghasut orang-orang membunuh Stefanus, waktu mereka menghasut orang-orang kemudian menyalibkan Kristus, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, orang-orang menjadi gusar, orang-orang menjadi chaos, situasi mau dibuat menjadi chaos, ya, menjadi kacau dengan hadirnya Paulus dan Barnabas, mau dibuat menjadi ribut, sehingga menimbulkan satu gerakan, ya, gerakan yang dibuat, yang diciptakan secara sengaja, gerakan yang kemudian menimbulkan satu gerakan yang menyiksa, melempar Paulus dan Barnabas dengan batu. Dalam bagian ini kalau kita membaca, kita bisa membayangkan Paulus barangkali membayangkan demikianlah Stefanus yang dilempar batu oleh dirinya, oleh pasukannya. Maka dia bisa sebetulnya membayangkan ketika dia masuk dalam bagian itu, oh ternyata inilah gambaran kehidupan para murid Kristus. Kenapa dulu di pasal 7 Stefanus begitu kokohnya mempertahankan iman, dia sekalipun dilempar dengan batu sampai mati. Saya percaya bahwa bagian ini juga ingatkan Paulus, ya, tentang apa yang telah dia buat juga. Tetapi menarik bahwa respon Paulus dan Barnabas ketika mereka dilempar batu, ya, tadi digambarkan bahwa oh mereka pikir sudah mati lalu diseret keluar kota, ternyata masih hidup. Ya, mereka pergi meninggalkan Ikonium lalu memberitakan Injil lagi. Artinya mereka teraniaya karena pemberitaan Injil, pergi lalu memberitakan Injil lagi. Pergi ke Listra dan juga nanti ke Derbe. Listra merupakan salah satu kota penting juga. Ya, Kaisar Agustus, Kaisar Romawi menempatkan atau menjadikan kota Listra ini sebagai satu tempat bagi koloni Romawi. Untuk apa? Untuk melakukan konsolidasi ketika ada satu pembentukan provinsi yang baru dibentuk, maka di kota Listra inilah dilakukan konsolidasi di sana. Karena memang di satu sisi bahwa posisinya sangat aman demi keamanan, kemudian pertahanan kota. Apakah itu juga yang menjadi alasan bagi Paulus dan Barnabas sehingga mereka lari ke sana?
menyingkir ke sana karena ingin merasa aman? Saya pikir tentu tidak. Ya, mereka di satu sisi memang melarikan diri dari lemparan atau dari amukan orang di Ikonium, tetapi di sisi lain bahwa misi mereka adalah memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Dan Listra juga salah satu kota yang sebetulnya penyembahan berhala sangat kuat di sana. Oleh sebab itu, penghuni di sana atau penduduk mayoritas di kota Listra ini adalah orang-orang Yunani. Kalaupun ada orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi, itu pun tidak banyak. Ya, jadi kebudayaan yang sangat berkembang di sana adalah kebudayaan Helenis. Sehingga kemudian nanti di sana mereka dijuluki dengan dewa Zeus dan juga dewa Hermes. Disinilah kita melihat bagaimana ya kekacauan dunia yang sudah jatuh kepada satu penyembahan berhala. Dan Injil diberitakan di sana. Paulus pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Nah, di kota Listra ini tadi digambarkan atau diceritakan seorang yang sudah lumpuh sejak lahirnya, orang yang lemah dan tidak mampu berdiri. Lalu ketika Paulus sampai ke Listra, Paulus dan Barnabas ini, mereka memberitakan Injil. Menceritakan Injil kepada orang tersebut. Lalu dia mendengarkan Injil. Ya, barangkali kenapa dia mendengarkan duduk. Coba kalau dia kuat, dia sehat, mungkin dia menjadi salah seorang yang barangkali menjadi kubu yang menolak itu. Tetapi dengan kondisi lumpuh, dengan kondisi yang tidak mampu berjalan, mau tak mau, ya barangkali juga terpaksa dan mendengarkan si Paulus ini memberitakan Injil. Tetapi menarik bahwa Injil itu diberitakan, lalu orang tersebut yang mendengar Injil dengan tekun, mendengar Injil dengan sungguh, dikatakan beriman. Dari mana timbulnya iman? Paulus bicara dalam Roma. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, ya iman tentu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Henry. Iman adalah anugerah Allah. Tetapi orang yang kemudian dianugerahkan Allah akan iman, maka mereka punya satu hasrat, punya satu desire, kerinduan untuk mendengarkan Injil. Mendengarkan berita Kristus. Ya. Terlepas daripada nanti kemudian memang orang ini tidak dicatat lagi seperti apa dan bagaimana. Ya, keselamatan memang kata yang digunakan di sana adalah kata yang mengacu kepada keselamatan, karena keselamatan juga bisa bicara tentang penyembuhan fisik, bisa bicara tentang keselamatan dari sakit penyakit, tapi juga bisa menyangkut keselamatan jiwa. Namun ketika orang disebut sebagai orang yang beriman, dilihat oleh Rasul, ya tentu saja iman yang akan membawa dia untuk mengenal Kristus lebih sungguh lagi. Ya, orang lumpuh mendengar Injil, orang lumpuh yang mendengarkan kabar baik. Apakah kita harus menjadi lumpuh baru kita harus duduk setia mendengarkan firman? Tentu juga tidak, bukan? Tetapi ketika kita liar, ketika kita masih merasa kuat, tadi Pak Andre sudah mengupas juga, merasa mampu, merasa berdaya, merasa ini, seringkali kita merasa kuat dan tidak memerlukan anugerah Allah. Tapi ketika merasa tak berdaya, dan terpaksa dalam tanda kutip, di situ kemudian barangkali kita, oh ya Tuhan tolong aku, terima kasih, jamah aku, pulihkan aku. Ini sebetulnya mengajar kepada kita. Ya, supaya kita betul-betul menyadari kalau Tuhan beri kekuatan, kesehatan untuk kita melayani, untuk kita melakukan hal yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini. Ayo, mari kita bergairah dan bersemangat. Ya, walaupun ada tantangan, ada kesulitan. Ya. Nah, ketika Paulus dan Barnabas, saya melanjutkan dulu, sudah melakukan mujizat, maka apa yang ada dalam pikiran orang banyak? Apa yang menjadi respon mereka? Mereka pikir, dewa-dewa telah turun di tengah mereka. Oh, dewa sudah turun di tengah-tengah kita. Mereka turun dalam bentuk manusia. Ya, Barnabas dijuluk Zeus, Paulus dijuluk Hermes. Ini dewa sembahan orang Yunani. Dewa Zeus ini adalah dewa yang setara atau dewa yang sebetulnya ya pengembara, sama dengan dewa Hermes. Jadi setara dengan dewa yang tidak diketahui namanya. Karena waktu Paulus ke Athena, kepada Allah yang tidak dikenal. Karena dewa Zeus itu sebetulnya setara dengan itu. Nah, dewa Hermes ini dipahami oleh orang Yunani sebagai anak dari dewa Zeus. Atau dalam istilah Latin disebut sebagai Mercurius.
Disebut untuk apa? Dewa ini diyakini mereka untuk apa? Sebagai apa? Pembimbing dalam hidup. Lalu pelindung ketika mereka berjalan sehingga mereka dilepaskan dari penyamun. Ya, waktu mereka berdagang mereka dilindung. Waktu mungkin ya kalau dalam zaman sekarang dewa Zeus yang melindungi orang yang percaya kepadanya waktu mereka berjalan sehingga tidak ada begal yang berani pada mereka. Jadi dewa Zeus ini dipandang sebagai pengembara, kemudian fasih lidah, ya. Lalu orang yang muda, Sarah, sastrawan, disebut juga sebagai pembantu atau utusan atau juru bicara dari dewa Zeus. Sehingga Hermes diberikan mereka kepada Saulus atau kepada Paulus. Kita melihat bahwa Pauluslah yang kemudian berbicara kepada mereka. Nah, inilah kenapa mereka menyebut, wah ini Hermes, ini Zeus. Apa tanggapan mereka atas kehadiran mereka dua ini? Orang-orang ya, Listra tidak mau kehilangan momen yang mereka rasa penting, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka mau melayani dewa yang mereka anggap sebagai dewa. Mereka bergairah, mereka mempersembahkan korban. Mereka mau mengalungkan bunga dan bahkan memberikan persembahan korban yang terbaik. Karena bagi mereka dewa sudah turun. Ya, bagaimana sebetulnya ini ingatkan kepada kita, adakah kita memberikan hal yang terbaik, mengorbankan yang terbaik hidup kita, melakukan yang terbaik dalam hidup kita kepada Allah yang betul-betul maksimal sesuai dengan karunia Allah bagi kita. Waktu Allah beri 5, maka bagaimana orang yang diberi 5 mengembangkan 5. Waktu orang diberi 2 mesti mengembangkan 2. Waktu orang beri 1, Tuhan beri 1, maka mestinya harus kembangkan 1. Ya. Ini sebetulnya ingatkan kepada kita, orang yang seperti orang Yunani, orang Listra saja yang memahami bahwa dewa sudah turun, dewa. Mereka tidak memahami sebetulnya. Mereka saja memberikan yang terbaik. Kenapa tidak kita memberikan hal yang terbaik dalam hidup kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah berkorban mati untuk kita. Ya, seringkali kita masih berhitung barangkali dalam hidupnya. Dan mungkin juga saya salah satu di sana. Masih berhitung ini, berhitung itu, berhitung ini, berhitung itu. Waduh. Ya, saya waktu mempersiapkan ini menyadari, waduh, saya kok ditempelin Tuhan banget. Dibentuk Tuhan. Waduh. Ya, biarlah bagian ini juga menyadarkan kita. Paulus dan Barnabas, waktu mereka mau dipuja, waktu mereka mau disembah, waktu mereka mau disanjung oleh orang-orang di Listra, mereka justru mengoyakkan pakaian. Mereka justru menolak. Mereka justru mengatakan, kami manusia biasa sama seperti kalian orang Listra. Tidak ada yang hebat pada kami. Tidak ada yang lebih pada kami. Tetapi kami datang ke sini hanya untuk memberitakan Kristus, memberitakan Injil kepada kamu. Bentuk mengoyakkan pakaian ini sebagai salah satu simbol betapa sedihnya hati Paulus dan Barnabas. Betapa pilunya mereka, betapa berdukanya mereka terhadap orang-orang yang belum percaya, terhadap jiwa-jiwa di Listra. Oleh sebab itu mereka tetap dengan semangat kegairahan memberitakan Injil. Tujuan memberitakan Injil apa? Supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia, supaya kamu berbalik pada arah kepada Allah yang hidup. Itulah gambaran kehidupan orang-orang di Listra. Kenapa Paulus dan Barnabas ke sana? Ya, jadi waktu kita memahami bagian ini, waktu kita dengar Injil, waktu kita dengar kebenaran, sebetulnya waktu Tuhan kemudian memberikan kasih karunia kepada kita. Secara kejahatan memang kita tinggalkan kejahatan. Tetapi juga kita tidak hanya berhenti pada meninggalkan kejahatan. Kita tidak hanya berhenti melakukan dosa, tapi kita harus kemudian melakukan sesuatu yang baik, berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, berbalik kepada Allah. Ya, inilah gambaran kemudian situasi yang dimanfaatkan. Nah, apa yang terjadi di Listra ini kembali dimanfaatkan lagi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tampaknya begitu suka membuat keonaran, begitu suka membuat kekacauan ketika Injil diberitakan, di mana Injil disebarkan. Orang Yahudi kemudian menghasut lagi orang di Listra. Untuk apa? Untuk bersekongkol dengan mereka, menolak Paulus dan Barnabas, sehingga mereka melakukan penganiayaan kembali.
mereka dilempari dengan batu. Ya, memang membayar atau memberitakan Injil itu bayarannya ya satu penderitaan. Kasih karunia Allah lah kalau kita bisa menderita untuk Kristus. Tadi sudah disinggung banyak. Paulus dan Barnabas meninggalkan Listra lalu menuju ke Derbe. Di Derbe Paulus dan Barnabas terus memberitakan Injil juga. Kita sudah baca, kita terus memberitakan Injil. Jadi Injil, memberitakan Injil itu sudah menjadi satu santapan mereka. Menjadi satu menu yang mereka makan. Ya. Menjadi satu nafas yang keluar dari hidup mereka, dari hidung atau dari pernapasan mereka. Injil, Injil, dan Injil. Ya. Memperoleh banyak murid mereka di Derbe. Kalau kita membaca di pasal 16, nanti kita ketemu bahwa di sana nanti akan ada Timotius yang berasal dari Derbe dan juga Listra, sangat dikenal sekali. Dan juga ada Gaius, murid yang mereka dapatkan di sana. Lalu ketika mereka sudah memberitakan Injil di sana, ya, dari Derbe, mereka kembali lagi ke Listra. Karena di Derbe pun mereka mengalami yang namanya penganiayaan tadi. Ya, kembali lagi ke Listra, kembali lagi ke Ikonium, kembali lagi ke Antioquia. Untuk apa? Menguatkan hati orang percaya. Menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Ya, udah dianiaya di sana, datang lagi ke sana. Udah dilempari batu, datang lagi ke sana. Ya, kalau kita barangkali, udahlah jangan ke sana lagi. Di sana tadi sudah dilempar batu, di sana sudah ditolak, di sana sudah dicaci, dimaki misalnya. Ya. Memang itulah pekerjaan memberitakan Injil. Luar biasa kalau kita melihat bagian ini, lalu menguatkan hati orang percaya. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Mereka menguatkan hati orang percaya. Menguatkan hati umat-umat Tuhan. Menguatkan hati, menguatkan supaya apa? Supaya mereka bertekun. Ya, bertekun dalam iman. Tadi sudah disinggung juga. Nah, ketika dalam situasi penganiayaan, kesulitan, penderitaan yang dialami oleh orang percaya mula-mula ini, maka kembali rasul-rasul menguatkan mereka. Ya, supaya mereka tetap bertekun, berpegang teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka, dalam kebenaran yang telah disampaikan kepada mereka. Lalu di situ juga Paulus mengatakan bahwa masuk dalam kerajaan Allah itu kita harus mengalami banyak sengsara. Sehingga dalam tulisannya kepada orang di Filipi, kepada kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Ya, penderitaan mengikut Kristus, penderitaan kemudian masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, tentu bukan seperti yang hanya dipahami oleh atau seperti yang dialami oleh para rasul dalam konteks mereka digebuk, mereka dipukul, mereka disesat dan sebagainya. Tapi penderitaan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara. Waktu kita merasa kemudian kita mampu ya membalas kejahatan terhadap orang, tapi kita menahan diri, bukankah itu juga bagian dari suatu penderitaan? Karena harus menahan diri, mengekang diri, menyalipkan keinginan daging. Waktu kita punya uang, kita bisa gaya hidup mewah, tapi karena kita sadar bahwa untuk apa gaya hidup mewah, kenapa saya tidak ya pakai untuk melayani Tuhan? Itu pun bagian dari penderitaan, penyalipan keinginan daging kita. Ya, waktu kita pintar, waktu kita punya posisi, lalu kita bisa melakukan sesuatu sesuka hati kita, tapi karena kita sadar, kenapa kita melakukan hal itu? Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau itu pun bagian dari penderitaan, mengalami penderitaan. Yang namanya menyalipkan keinginan daging itu kan bagian dari penderitaan. Apalagi kemudian kalau digebuk, dicaci, dimaki, ya, kita sudah hidup benar, melakukan kebenaran, memberitakan kebenaran. Sekarang kan di Prancis, beberapa hari atau beberapa waktu lalu kita juga mendengar berita, bukan? Ketika ada pemenggalan kepala terhadap orang-orang percaya di sana, bagaimana gereja, katedral dibakar, dirusak dan sebagainya. Ya, itu bagian dari bagaimana mengikut Kristus itu di tengah-tengah dunia. Di mana sih tidak ada penderitaan dalam dunia, karena dunia sudah berdosa. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas dalam menguatkan jemaat Tuhan? Mereka menetapkan pengurus, menetapkan penetua bagi jemaat. Ya, mereka berdoa, berpuasa, lalu mereka menyerahkan penetua yang mereka pilih jemaat atau pengurus jemaat itu
kepada Tuhan. Di sini sebetulnya kita melihat ya, kemajuan gereja bukan hanya terletak pada rasul itu. Pengerja sangat terbatas, oleh sebab itu penetua-penetua inilah yang sebetulnya menjadi tiang tonggak dalam mengembangkan gereja, melayani Tuhan juga. Semangat ya, bergandengan tangan seorang dengan yang lain. Ya. Kiranya di tempat kita juga saya terus berdoa. Kiranya tiap penetua, tiap pengurus, dan tiap jemaat Tuhan juga terus bergairah. Ya. Jangan hanya kemudian melihat, waduh kita nggak ada lagi ya pemimpin yang hebat, pemimpin yang seperti apa. Ini Paulus dan Barnabas, ya, rasul-rasul lain akan kemudian tinggalkan daerah-daerah yang sudah mereka layani. Siapa yang meneruskan lagi? Ada penetua-penetua. Mereka menyerahkan, mereka berdoa, menyerahkan penetua ini ke dalam tangan Tuhan. Lalu mereka menjelajah daerah lain lagi, memberitakan firman. Lagi-lagi kita garis bawahi di situ. Mereka memberitakan firman untuk menjelajah daerah-daerah lain. Ya, kemudian kembali ke Antioquia dan mereka di sana mulai, ya, karena dari sana mereka mulai diutus, dari sana juga mereka harus kembali. Ya, Paulus dan Barnabas berkumpul kembali dengan jemaat di Antioquia, menyampaikan kesaksian kepada jemaat bagaimana apa yang dilakukan Allah atas mereka. Dan mereka menyebut diri mereka menyebut, ya kami hanya perantara Allah. Kami bukan seseorang yang luar biasa. Apa yang dilakukan Allah itu yang luar biasa. Allah yang melakukan itu yang luar biasa. Itulah yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka kembali ke Antioquia. Jadi mereka tidak melihat diri mereka sebagai pribadi, sebagai sosok yang harus dipuji, harus dihormat, harus disanjung, harus dibanggakan. Tidak. Justru mereka mau menyampaikan kepada jemaat Tuhan di Antioquia sana, ya kami bukan orang yang luar biasa. Kami hanyalah perantara. Di dalam ayat yang ke 27, 26 di situ ya. Saya bacakan untuk kita. Dari ayat 26. Dari situlah kemudian berlayar mereka ke Antioquia, lalu mereka sampai di sana. Lalu mereka mulai, ya, kenapa dari Antioquia mereka memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Mereka mulai pekerjaan dari Antioquia, mereka kembali menyelesaikannya. Bukan hanya starting yang kemudian bagus, bagaimana progresnya, tetapi juga finishingnya sesuatu yang luar biasa. Mereka selesaikan. Oleh sebab itu, bagian ayat yang ke-27-28 ini, bagian bagaimana mereka mempertanggungjawabkan kepada jemaat Tuhan di Antioquia yang mengutus mereka. Mereka pertanggungjawabkanlah pelayanan itu. Mereka pertanggungjawabkanlah perjalanan mereka. Kalaupun mereka dibiayai oleh gereja dari Antioquia, barangkali mereka mempertanggungjawabkan pelayanan itu kepada jemaat di hadapan jemaat. Karena itu di dalam ayat yang ke-27, setibanya di situ mereka memanggil jemaat, lalu berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan ya, dengan perantaraan mereka. Dengan perantaraan mereka. Mereka sadar betul. Ya, mereka hanya perantara. Mereka hanya alat kok. Yang luar biasa itu Allah yang luar biasa. Ya, karena itu bersyukurlah kalau Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau panggil kita untuk melayani, baik sebagai penetua, sebagai pengurus wilayah, sebagai guru sekolah minggu, sebagai aser, sebagai apapun dalam pelayanan. Ingat, Tuhan mau pakai kita. Kita dijadikan dia sebagai perantara untuk melayani umat Tuhan, memberitakan Injil. Ya, Allah sudah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Ini sebetulnya gambaran perjalanan misi Paulus pertama. Sudah selesai. Pasal 14 ini. Finish. Perjalanan Paulus kemarin pasal 13. Mulai mereka diutus dari Antioquia. Lalu mereka terus ke Siprus. Dan kemudian sudah kita bahas. Lalu mereka kembali lagi ke Antioquia. Ya. Memulai dan mengakhiri di Antioquia. Bagaimana dengan kita di Antioquia nih? Di GRI ini ya. Kita mulai dengan bagus. Ayo. Kita terus berjalan memuliakan Tuhan. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan panggil kita.
Ya. Saya rindu waktu saya mempersiapkan ini, oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati tiap jemaatmu, berkati pengurusmu. Ya. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi ingin secara singkat ingin sampaikan bahwa Injil diberitakan, tetapi penganiayaan juga ada di sana. Ketika penganiayaan ada, Injil tidak boleh berhenti diberitakan. Ya, terus menerus diberitakan juga. Dan sampai pada akhirnya ingat bahwa ya, Tuhan yang memiliki pelayanan, Tuhan yang mengutus, dan Tuhan yang dimuliakan. Oleh sebab itu, biarlah bagian ini menyadar ingatkan kepada kita. Jadi seperti apa yang sudah Pak Heri sampaikan di dalam penjelasan juga Pak Tony dan juga Pak Andri, ya ketika kita memberitakan Injil, kemudian tidak hanya sekedar melalui kata-kata, tapi juga melalui hidup. Paulus dengan tegas ketika dia menulis kepada jemaat di Efesus, pasal yang ke-1 ayat Filipi pasal 1 ayat 27, Filipi pasal 1 27 di situ ya Paulus menegaskan bahwa hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa mengajarkan sesuatu yang benar, tapi juga kita harus berpadanan dengan Injil itu. Atau dalam pasal yang keempat dari Efesus, ayat 1, pasal 4 ayat 1 Efesus, maka Paulus juga bicara, hidup kita harus berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi kembali bahwa ya, tadi kalaupun dibahas tentang yang sedikit disinggung oleh Pak Tony dari penganiayaan atau konteks Injil Matius, dalam Matius pasal yang ke-10, ya, tentang Kristus datang bukan membawa damai tapi membawa pedang itu. Di situ memang kalau dijelas atau dilanjutkan di bawah bahwa barang siapa mengasihi ayahnya, ibunya, saudaranya lebih daripada mengasihi aku, maka ia tidak layak menjadi muridku. Jadi di dalam konteks itu sebetulnya bahwa kasih kepada Kristus harus melampaui kasih kepada sesama, termasuk melampaui kasih kita kepada istri, kepada suami. Jadi kasih kepada Kristus itu yang harus yang utama. Ya, orang mengasihi Kristus pastilah mengasihi samanya, mengasihi orang tua, mengasihi ibu, mengasihi ayah, mengasihi keluarganya. Ya, oleh sebab itu tentu ini kembali lagi bahwa menyadar ingatkan kepada kita